kunci dia. Wanita Florida yang menembak tetangganya melalui pintu depan dalam perselisihan tentang anak-anak lingkungan yang berisik ingin menuntut anak-anak korban karena pencemaran nama baik. Subjek dari dokumenter Netflix berjudul Tetangga Sempurna tetap pada ceritanya bahwa seorang ibu dari 4 anak mengancam akan membunuhnya saat memukul pintu rumahnya, sehingga dia tidak punya pilihan selain menembak melalui pintu itu. Kini, saat dia dipenjara selama beberapa dekade, dia menghadapi gugatan kematian tidak wajar dari keluarga korban. Dia bilang ingin menggugat balik. Kami akan membahas gugatan tersebut dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya bersama pengacara dari harta warisan wanita yang telah meninggal itu. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Sebuah kisah yang sudah kontroversial, kini mengalami perkembangan yang lebih mengejutkan lagi. Susan Lawrence, wanita yang dihukum karena membunuh tetangganya dan mengklaim penembakan itu dibenarkan, mengajukan tanggapan tertulis atas gugatan kematian tidak wajar. Meski juri menyatakan wanita 58 tahun itu melakukan pembunuhan tak sengaja saat menembak pistol lewat pintu apartemen yang terkunci, Lawrence tetap mengklaim takut akan nyawanya dan terpaksa menembak. Surat itu akan saya bahas sebentar lagi. Ngomong-ngomong, beberapa orang bilang Lawrence, beberapa orang bilang Lawrence, kita akan menggunakan Lawrence. Oke, kembali ke malam penembakan itu, rekaman bodycam yang memilukan dari malam itu menjadi fokus dalam dokumenter Netflix berjudul The Perfect Neighbor yang mendominasi tangga layanan streaming selama berminggu-minggu. Bangun, bangun. Bangun. Kita harus melakukan cardiopulmonary resuscitation dengan cepat. Sayang, bangun. Cardiopulmonary resuscitation. Bangun. Menurut saksi, ibu 35 tahun dengan 4 anak, Ajika A. J. Owens, mendatangi apartemen Lawrence pada 2 Juni 2023. Dia mengetuk pintu keras, menuntut Lawrence keluar dan bicara. Menurut laporan, Lawrence mengambil iPad putra AJ dan melempar sepatu roda karena diduga masuk tanpa izin. Namun, alih-alih berbicara dengan AJ, Lawrence menembakkan 1 kali tembakan melalui pintu dan mengenai dada AJ hingga ia meninggal dunia. Ketika panggilan darurat mulai masuk bertubi-tubi bahwa telah terjadi penembakan, para deputi Marion County sebenarnya sudah dalam perjalanan ke lokasi. Dan itu karena Lawrence telah menelepon petugas dispatch beberapa menit sebelum penembakan, mengklaim bahwa dia takut akan keselamatannya karena anak-anak bermain di lapangan dekat rumahnya. Saya sudah meninggalkan iPad saya di sana karena kami sedang bermain game. Saya pergi untuk mengambilnya. Saya bilang, kamu tahu, saya tidak yakin apa yang dia pasang. Kalau kalian semua ada di sini saat itu terjadi, berdiri saja di sini supaya saya tahu siapa saja yang ada di sini saat itu terjadi. Oke? Saya meninggalkan iPad saya di sana karena kami sedang bermain game. Saya pergi untuk mengambilnya. Saya bilang, kembalikan iPad saya karena dia yang pegang. Dia menjatuhkan dan mencoba melemparkan sepatu roda ke saya. Dan saya... Lalu saya panggil kakak. Dia bilang, ikut bawa sepatu rodanya. Lalu... Baiklah, nak, tunggu sebentar ya. Tunggu saja di dekat mobil saya, oke? Dia sudah melakukan itu? Sial, dia ada di perkemahan. Mereka bahkan tidak di sini. Saat para deputi Sheriff Marion County menanggapi situasi kacau ini, banyak dari mereka sudah mengenal alamat itu. Lawrence beberapa kali menelepon mereka soal anak-anak yang bermain di dekat apartemennya. Ya, maksudku selama mereka tidak berada di properti Anda, maksudku. Mereka sebenarnya bebas bermain di mana saja. Dan aku ingin kalian semua berlarian, bersorak, teriak sepuasnya karena aku lebih suka melihat kalian main di luar daripada main TikTok, oke? Teriak dan bersoraklah sepuasnya. Tapi jika diminta tenang, tolong kecilkan suara ya. Ya, kalau dia mulai berteriak pada kalian, aku ingin kalian bilang ke mereka, oke? Aku tidak mau kalian memancing kemarahannya, oke?
Departemen ini dikendalikan oleh 4 orang, bukan hanya kamu. Anak-anak itu tidak tinggal di sini, mereka benar-benar tinggal di seberang jalan, di sisi lain. Nah, saya mengerti apa yang kamu katakan dan saya paham, tapi kamu tidak punya kuasa penuh untuk bilang, "Hey, mereka tidak boleh ada di taman ini." Dia juga satu-satunya yang pernah menelepon. Tahukah kamu? Deputi telah menangani setidaknya 6 panggilan soal perselisihan Susan Lawrence dan AJ dalam beberapa bulan sebelum penembakan mematikan itu. Mereka hanya bisa membuat laporan dan mengingatkan anak-anak agar tidak terlalu liar. Meskipun dia mungkin berpikir begitu, area berumput di samping apartemen Lawrence bukan miliknya. Tanda larangan masuk dan peringatan deputi tak terlalu berarti. Beberapa hari setelah AJ meninggal dan 2 kali diwawancarai polisi, Susan Lawrence ditangkap dan didakwa pembunuhan tanpa sengaja dengan senjata api. Dia selalu bersikeras bahwa AJ dan anak-anaknya telah mengancam dirinya. Dan ini terjadi meskipun para saksi mengatakan mereka tidak pernah mendengar hal seperti itu. Saat diadili, tahun 2024 juri hanya butuh beberapa jam untuk memutuskan bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepadanya, dan sejak saat itu dia telah dipenjara. Sekarang kita harus bicara tentang yang baru terjadi, oke? Beberapa bulan setelah persidangan selesai, Ibu AJ Pamela Diaz mengajukan gugatan kematian tidak wajar atas nama harta warisan putrinya. Sekarang, gugatan itu tidak hanya diajukan terhadap Susan Lawrence, tapi juga mencantumkan seorang terdakwa bersama, Charles Gabbard. Siapa dia? Jadi, Charles Gabbard ternyata adalah pemilik apartemen tempat Lawrence dan AJ tinggal. Dia memberitahu penyelidik bahwa Susan Lawrence sering mengeluhkan anak-anak yang ribut di luar jendelanya. Dia menuntut memasang tanda dilarang masuk di batas propertinya, meski tak berwenang atas area berumput itu. Sekarang, Pamela menjelaskan apa yang terjadi pada putrinya pada hari itu di tahun 2023 dan mengapa dia percaya Susan Lawrence harus bertanggung jawab sebagai bagian dari konsekuensi atas tindakannya. Dalam pengaduan, inilah yang dikatakan tentang Gabbard. Kutipan, Charles Gabbard memiliki kendali nyata atau konstruktif atas properti tersebut dan pengetahuan tentang riwayat tuduhan keliru yang dibuat kepada kantor Sheriff Marion County oleh tergugat Susan L. Lawrence terhadap almarhumah Nona Owens dan anak-anaknya. Selain itu, tergugat Charles Gabbard tahu dan atau seharusnya tahu bahwa ada kecenderungan untuk melakukan kelalaian berat dan atau tindakan sengaja yang membahayakan oleh tergugat Susan Lawrence. Hal ini secara tidak wajar mengekspos almarhumah dan anak-anaknya pada kondisi berbahaya di properti tersebut yang kemungkinan besar akan menyebabkan bahaya. Pamela menuntut ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan mental anak-anak AJ, biaya perawatan medis AJ, pengaturan pemakaman, dan kehilangan potensi penghasilan AJ di masa depan. Dan sekarang kita harus membicarakan sesuatu. Kita harus membicarakan fakta bahwa Susan Lawrence telah menanggapi gugatan ini dari balik jeruji besi. Jadi untuk jelasnya, ini bukan pengacaranya, tapi dia sendiri yang melakukannya. Dia benar-benar menulis balasan secara langsung, dan dia tidak hanya menanggapi, dia juga berencana untuk menggugat balik. Dia mengirim surat tulisan tangan ke pengadilan yang menjelaskan niatnya. Dan dalam surat menyurat itu, dia tetap berpegang pada pernyataan yang selalu dia katakan, bahwa dia harus membunuh AJ sebelum AJ membunuhnya. Dokumen itu menyatakan bahwa Ajika Owens dan anak-anaknya dituduh melakukan pelanggaran masuk tanpa izin. Ada beberapa tanda larangan masuk di properti tersebut. Nona Owens berteriak dan mengancam memukul saya beberapa kali saat pelanggaran masuk. Nona Owens dan anak-anaknya telah beberapa kali dilarang memasuki properti itu oleh Departemen Sheriff Kabupaten. Nona Owens pada 2 Juni 2023 membentak dan berteriak kasar seperti orang gila, tidak sopan atau berbicara wajar. Anak-anak Nona Owens telah berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa saya memukul anaknya dengan sepatu roda. Saat bertemu jaksa, Baxman dan Smith, anak itu mencabut pernyataan bahwa sepatu roda mengenainya dan menyebut sepatu roda hanya mendekat. Tuduhan penyerangan dan pemukulan dibatalkan. Sekarang, untuk memperjelas, tidak ada satupun anak AJ yang bersaksi selama persidangan.
Mereka telah diwawancarai polisi dan memberikan deposisi pra-persidangan kepada pengacara. Lawrence menulis bahwa dalam deposisi, semua anak menceritakan lokasi berbeda saat penembakan. Salah satu anak berada lebih dari 60 kaki dari kotak surat. Dan Lawrence kembali mengisahkan cerita yang sering dia ulangi, bahwa AJ pernah melempar papan tanda ke arahnya akibat frustrasi pada masalah berulang dengan Lawrence. Jadi Lawrence menulis, kutip, remaja perempuan yang bersaksi di persidangan mengatakan, ia melihat Ajika Owens melempar papan tanda logam yang mengenai kaki saya. Saya baru 7 minggu pasca operasi fusi leher. Susan Lawrence juga menyebut remaja lain, Uriel, yang bersaksi di pengadilan bahwa Nona Owens sering datang ke trotoar dekat teras saya dan mengancam akan berkelahi. Uriel mengatakan Owens mencoba menakut-nakuti agar saya berhenti menelepon Sheriff Marion County. Seorang anak juga bersaksi bahwa saudaranya memukul Nona Lawrence dengan botol air. Dalam deposisinya, sekarang saya ingin menggugat balik atas pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan karakter untuk ganti rugi lebih dari $50.000. Dia juga menyatakan ingin menuntut pemilik rumah, Charles Gabbard, kutip, tidak mengamankan properti dengan benar, dan membiarkan Nona Owens serta anak-anaknya mengalami pelecehan, ancaman fisik, dan tekanan mental. Sekarang, saat ini saya bersama Anthony Thomas yang merupakan pengacara untuk warisan A.J. Owens. Anthony, terima kasih banyak sudah hadir. Pertama, bagaimana pendapat Anda tentang tanggapan tulisan tangan dari Nona Lawrence ini? Ya, dia sudah merespons. Saya senang dia merespons. Anda tahu, kadang-kadang ketika Anda berurusan dengan penggugat pro se, agak sulit untuk membuat mereka terlibat dengan cara yang benar. Saya menerima surat itu di kantor saya melalui pos sebelum surat itu bahkan sampai ke pengadilan. Jadi setelah saya memahami bahwa dia juga telah mengirimkannya ke pengadilan, saya senang hakim bisa memastikan dokumen itu dimasukkan sebagai permohonan atas namanya. Sekarang kita bisa memulai proses litigasi dan kita bisa melanjutin kasusnya. Sekarang setelah dia memberikan tanggapan, kita bisa melanjutin. Ya, kini kita memasuki tahap penemuan dalam litigasi, di mana saya dapat mengambil deposisi Susan, pemilik rumah, semua pihak terkait, dan saksi. Saya senang karena litigasi akhirnya berjalan. Dan tanggapan dia, yang bersifat defensif sekaligus ofensif, bukan? Dia berniat untuk mengajukan gugatan sendiri. Apa pendapat Anda dan rencana Anda menanggapi hal itu? Ya, menurut saya, Anda tahu, saya berharap jika Susan, Anda tahu, ingin memanfaatkan segala pembelaan yang dia miliki dalam situasi ini, dia bisa mengungkapkannya dengan baik. Anda tahu, jika dia perlu mendapatkan pengacara untuk membantunya, saya doakan semoga berhasil. Ya, tapi terkait dengan Anda tahu apa yang dia klaim dalam suratnya kepada hakim, Anda tahu, saya tidak ingin berkomentar soal itu. Selain fakta bahwa Anda tahu, ini tuh memberi saya sedikit wawasan tentang bagaimana dia memandang kasus ini. Jadi Anda tidak bisa bicara banyak karena kasusnya masih berlangsung? Ya, jadi Anda tahu, saya punya beberapa bukti. Anda tahu sudah berbagi beberapa temuan pada titik ini dengan pengacara pemilik rumah. Jadi yang tidak ingin saya lakukan adalah mengorbankan integritas bukti itu hanya demi, Anda tahu, mengomentari apa yang ada di pikiran Susan kurang lebih. Yang saya bicarakan dengan klien saya adalah tentang kekuatan kasus ini. Anda tahu, jika Susan berhak atas pembelaannya tidak masalah, saya oke saja jika dia bisa mengungkapkan itu. Saya yakin kasus ini akan diadili berdasarkan kekuatannya. Dan Anda tahu, saya memikir keluarga memiliki klaim yang lebih kuat di sini. Bisakah Anda berbicara sedikit lebih banyak kepada saya tentang gugatan kematian yang tidak wajar? Saya sudah menyebutkannya sebelumnya, saya sedang membicarakannya. Mengapa keluarga merasa perlu melakukan ini? Dan mengapa juga, apa harapan pada titik ini tentang apa yang mereka yakini benar-benar bisa mereka dapatkan? Ya, saya diminta atau disewa untuk menyelidiki kelalaian dalam situasi ini. Kita sudah melihat kasus pidana Susan dinyatakan bersalah, jadi itu sisi pidananya.
Sekarang ini untuk memastikan bahwa dia telah dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, itu juga mencakup litigasi perdata. Stek harusnya bisa bertanggung jawab ini kesalahannya, baik secara pidana maupun secara perdata. Jadi kami memiliki tingkat atau setidaknya teori tentang apa yang kami anggap sebagai kelalaian dari pihak Susan, begitu juga mantan pemilik rumahnya, Charles Gabbard. Dan karena itu kami melanjutkan gugatan berdasarkan hal tersebut. Kami telah membuat pernyataan singkat dan jelas sesuai dengan aturan pengajuan perkara di sini dalam situasi gugatan. Dan kami hanya ingin bukti-buktinya dipertunjukkan dan kasusnya diadili berdasarkan pokok perkaranya. Jadi sekali lagi, saya berada di posisi yang memungkinkan kita untuk melanjutkan proses litigasi dalam arti tertentu. Saya hanya ingin buktinya ditunjukkan. Setelah itu, saya bisa bicara lebih baik dengan Anda tentang hal itu. Tentu, dan supaya jelas, Anda sudah menerima tanggapan dari pihak Charles Gabbard. Saya tahu Anda tidak bisa membahas isinya, tapi Anda sudah... Informasi ini sebenarnya pada terbuka untuk umum. Situs web pengadilan Clark Marin County menyediakan semua data itu. Dan saya juga sudah menerima jawaban dari pengacara Charles Gabbard. Kami telah input forward dengan proses penemuan bukti dan kami telah bertukar beberapa informasi. Jadi semoga dengan tahap penemuan bukti dalam litigasi, kami bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Kami pada akhirnya akan melakukan pengambilan kesaksian. Saya tertarik untuk mengambil kesaksian Susan Lawrence, kesaksian Charles Gabbard tentu saja, karena mereka adalah tergugat dalam kasus ini. Beberapa saksi lain juga akan saya mintai keterangan, jadi biarkan fakta yang berbicara. Saya nih sangat antusias membawa kasus ini maju. Seperti yang saya bilang, jika ada yang mewakili diri sendiri di pengadilan, proses pengumpulan bukti kadang terhambat. Ya, tidak, saya mengerti. Bagaimana kabar keluarga saat ini? Sejauh ini mereka sebaik yang mereka bisa. Ya kamu tahu, hari libur selalu sulit, apalagi setelah kehilangan seseorang yang menjadi pusat hidup mereka. Kami tahu ini ada 4 anak kecil tanpa ibu dan mereka harus melewati hari libur tanpa ibunya. Ini situasi yang terjadi setiap hari, berulang-ulang. Setiap anak memiliki kepribadian dan hubungan masing-masing dengan ibunya. Kamu tahu Pamela Diaz, sang nenek, benar-benar berusaha menjaga keluarga tetap bersama. Ini memang berat. Kamu tahu baik ini adalah proses yang dijalani hari demi hari. Setiap hari tidak selalu baik, setiap hari juga tidak selalu buruk, tapi mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Dan perhatian dari seluruh dunia, lewat dokumenter Netflix ini, bagaimana hal itu memengaruhi mereka? Nitang mitai kere days yang tarigatan na usang nenek. Pamela Diaz benar-benar berusaha melindungi cucu-cucunya dari semua hal yang terjadi. Anak akses yang paling tua kini remaja, jadi tentu mungkin sudah terpapar media sosial dan melihat banyak hal. Intinya dia fokus melindungi anak-anak dari perhatian negatif dan semacamnya. Dia ingin menumbuhkan hal-hal positif di dalam keluarganya. Jadi memang sulit ketika ada begitu banyak perhatian di luar sana. Semua orang berpendapat dan mengomentari kejadian di film Netflix itu. Jadi dari sudut pandang sang nenek di sini, dia sebenarnya hanya berusaha melindungi anak-anak ini. Memberi perlindungan kepada mereka agar mereka tidak terkena perhatian negatif. Apakah kamu tahu? Apakah mereka keberatan dengan produksi itu? Kamu tahu? Apakah mereka keberatan jika ini dipublikasikan dan ceritanya disampaikan seperti itu? Saya sama sekali tidak mengetahui adanya keberatan terkait produksi dokumenter tersebut. Oke, Anthony, sekali lagi, saya tahu kamu terbatas dalam apa yang bisa kamu katakan tentang litigasi ini. Apakah ada hal lain yang bisa kamu sampaikan kepada kami tentang apa yang harus kami perhatikan, apa yang bisa kami harapkan, atau apa yang mungkin sedang terjadi di sini? Apakah ada hal lain yang mungkin bisa kamu bagikan saat ini? Tugas saya adalah litigasi perdata, kan? Saya benar-benar ingin bisa mengungkapkan kerugian dan apa yang telah dialami anak-anak ini. Untuk kesi hubungan mereka dengan ibu mereka atau kehilangan ibu mereka dan harus menghadapi itu adalah sesuatu yang menjadi bagian paling penting dalam hidup mereka. Ya, itulah kerugian yang paling besar. Itu saya tidak bisa membayangkan menjadi anak usia 4 tahun, 9 tahun, atau 13 tahun tanpa ibu saya. Jadi proses menghadapi hal itu jelas merupakan salah satu hal terpenting yang ingin saya ungkapkan dan bagikan kepada publik. Mereka ini adalah anak-anak. Stres mereka, rasa sakit mereka, penderitaan mereka, dan kekesalan mereka terus berlangsung.
itu tidak bisa diperbaiki dengan berapapun jumlah uang yang didapat dari gugatan perdata. Itu juga tidak bisa diperbaiki dengan hukuman seberat apapun yang diberikan kepada Susan Lawrence. Itu tidak bisa diperbaiki dalam arti bahwa berapa benar jumlah konseling yang diberikan kepada anak-anak ini tidak akan benar-benar membantu mereka menyesuaikan diri dengan apa yang mungkin sedang mereka alami. Baik, saya hanya penuh dengar cerita tidak tinggal bersama setiap hari. Mereka melakukan yang terbaik untuk memastikan saya memahami kerusakan yang mereka alami karena saya harus mengungkapkan hal itu di pengadilan suatu hari nanti. Ini adalah situasi yang terus berlangsung. Jadi anak-anak ini seperti yang saya katakan ini sangat sulit. Anak-anak ini lewati sangat sulit di dalam hidup mereka. Dan saya tidak yakin kapan semuanya akan berakhir. Kami berusaha tentu saja dengan vonis terhadap Susan Lawrence. Ada satu pintu yang tertutup dalam bab itu. Semoga kita bisa menutup satu pintu lewat litigasi perdata agar mereka bisa melupakan semuanya. Ya, dan kemudian pada suatu saat perhatian mungkin akan berkurang. Dan pada suatu saat media mungkin akan beralih ke situasi berikutnya atau sesuatu yang sedang ramai di publik sehingga perhatian tidak lagi tertuju pada hal ini. Anak-anak ini di mana mereka tidak harus hidup dengan semua pengaruh negatif itu. Itu sangat mengerikan, membayangkan betapa traumatisnya kehilangan orang tua saat masih muda. Tapi dengan cara itu, dan dengan cara di mana sekarang ada persidangan, itu menjadi terbuka untuk umum. Film Netflix ini sedang ramai dibicarakan. Hati dan doa kami bersama mereka. Saya hanya bisa membayangkan betapa sulitnya ini. Dan kamu tahu, saya juga ingin menanyakan sesuatu lagi. Saya tahu ini masih awal dalam proses hukum, tapi mereka mungkin bisa dipanggil sebagai saksi dan bersaksi di persidangan perdata. Ya, mereka bisa saja. Kamu tahu, seringkali hakim akan punya keputusan dalam kesaksian anak di bawah umur. Itu benar-benar sesuatu yang mungkin terjadi. Itu jelas mungkin terjadi dalam kasus pidana. Namun kesaksian anak-anak A.T.O.J. Owens tidak didengar dalam persidangan dan Susan tetap dinyatakan bersalah. Jadi menurut umumnya sih wajar jika juri bisa memvonis Susan atas perbuatannya yang keji tanpa adanya keterangan dari anak-anak. Saya rasa buktinya sudah jelas secara perdata. Tapi Susan bisa memanggil mereka sebagai saksinya sendiri kan? Ya, dia memang punya kemampuan untuk memanggil mereka sebagai saksi. Kita akan lihat nanti. Kamu tahu, menurutku kamu sudah melihat rekaman dari penegak hukum seperti ada satu kasus tertentu di mana atau situasi pada saat penembakan di mana anak AJ ada di sana. Kamu tahu, melihat ibunya, kamu tahu meninggal dunia. Seperti ya itu jelas merupakan masalah di mana anak itu bisa mengungkapkan apa yang dia alami saat itu adalah luka. So cari juga Susan ini mengexploration kita akan ingin mencari tahu. Kamu tahu banyak apa yang perlu kita ambil untuk melihat apakah bukti itu kamu tahu diajukan di pengadilan. Pada akhirnya kita semua paham bahwa ini adalah situasi yang seharusnya tidak pernah terjadi, sama sekali tidak seharusnya terjadi. Saat kita memikirkan hal-hal seperti itu, kita mulai bertanya siapa yang bertanggung jawab, Susan atau penegak hukum. Kamu tahu, kami tidak menuntut penegak hukum. Apakah itu pemilik rumah, Charles Gabbard? Kami pikir dia punya tanggung jawab, itulah kenapa namanya tercantum dalam gugatan. Jadi semoga saja, seperti yang saya bilang, buktinya bisa terungkap. Siapapun atau informasi apapun yang diungkapkan, kami pastikan kasus ini diadili berdasarkan fakta. Saya ingin Anda tetap berhubungan dengan kami seiring perkembangan kasus ini, karena jelas ini bukan akhir dari ceritanya. Masih banyak lagi, kita akan lihat apakah Susan Lawrence akan berbicara lagi dari penjara, mempertahankan penasihat hukumnya, atau melawan seiring perkembangan kasus ini. Tapi sekali lagi, saya kembali ke sesuatu yang sudah saya katakan sebelumnya, atas nama kita semua, hati, doa, dan pikiran kita bersama keluarga tersebut. Saya tahu ini masa sulit, bahkan mungkin makin sulit. Terima kasih banyak Anthony Thomas sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Saya bisa raih perhatian Anda terhadap kasus ini. Terima kasih banyak. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.